Selamat datang di Lukas Gratia Channel. Dan ini adalah video terakhir dari series ke Bali. Setelah 2 video yang saya sudah munculin, kita waktu berangkat itu tanggal 3 Senin. Dan kita habisin 1 minggu itu, tapi potong dari awal hari yang terakhir itu untuk perjalanan. Jadi efektifnya tuh kita 4 hari aja di Bali. Dan kondisi waktu berangkat itu memang sebelumnya kita nggak preparation untuk tiket dan sebagainya. Tidak ditebak karena kondisinya ternyata masih dalam suasana libur Lebaran Idul Adha, dan ditambah lagi anak-anak pada libur sekolah. Kita udah mikirin beberapa kemungkinan kita berangkat dari Solo ke Bali. Yang pertama pakai bis ternyata tiketnya habis, tinggal 1, ya otomatis enggak dong, karena 2 orang yang berangkat gitu loh, saya dan adik saya gitu loh. Dan yang kedua adalah kereta dari Solo ke Banyuwangi ternyata habis. Kalau Solo Banyuwangi kemungkinan ada penyeberangan, kita modal orang doang gitu kan. Sesampainya di Gilimanuk kita cari bis untuk berangkat ke Denpasar, tapi ternyata habis kan, jadi nggak bisa kan. Dan kemungkinan terakhir adalah travel dari Solo ke Surabaya ke Denpasar, dan akhirnya kita menjalani itu. Saya nggak ngerekam kejadiannya, jadi ini gambar hanya pemanis ya. Kita berangkat dari Solo ke Surabaya itu aman, santuy, on time. Dan Surabaya ke Denpasar itu kita terpaut sekitar 3 jam dan kita masih transit di Surabaya gitu loh. Dan di Surabaya saya beli ICD PX 240, recorder saya yang pakai 2 vlog sebelumnya untuk membahas intercom ya, saya udah bahas. And then setelah kita menunggu jam 4 tiketnya, ternyata kita dijemput jam setengah 6. Itu sudah, aduh ini kok setengah 6, kok udah lama banget gitu loh. Ekspektasi kita tuh kan pakai Toyota Hiace ya, yang travel pada umumnya gitu loh. Ya saya ekspektasinya mikirnya seperti itu. Yang datang ternyata, aduh ya Elf gitu kan. Itu kan sistemnya dia jemput jemput orang di beberapa titik, dan ekspektasi setengah 6 ya berangkatlah untuk keluar ke arah Banyuwangi itu jam 8 lah paling enggak. Dan ternyata masih jam 9. Kita masih muter-muter di daerah Surabaya dan baru keluar di Sidoarjo itu ya jam 9-an itu. Dan ternyata kita setelah sampai di Ketapang atau di penyeberangan itu pagi, semacet itu dan se-crowded itu. Saya udah nggak bisa mikirin gimana-gimana, nggak kepikiran ngerekam karena bener-bener penat dan capek banget gitu loh. And then kita baru nyebrang itu jam 8 pagi. Dan jam 8 pagi kita baru nyebrang sampai di Gilimanuk, anggap aja 1 jam. Kita dari Surabaya tuh dapat teman parah Mas Reng. Dan kita baru sampai di Denpasar tuh sekitar jam 1-an. Dan ini perjalanan yang sungguh sangat spesial ya, karena bener-bener 24 jam dari Solo ke Denpasar. Yang nggak baca di Surabaya nggak dihitung ya, bahkan lebih gitu kan. Ternyata di luar prediksi semua untuk kemacetan di penyeberangan tuh sekitar 3 kilo pada waktu berangkat. Tapi kita bersyukur banget sampai Bali tanpa kurang suatu apapun. Oke, cukup dramanya. Kita mulai di Bali ngapain dan kemana aja. Jadi di Bali ini adik saya ada urusan di hari pertama, di hari kedua itu masih sibuk dengan urusan, dan ya kita juga istirahat karena perjalanan yang sungguh sangat panjang dan melelahkan ya. Dan efektifnya kita baru main-main tuh di hari ketiga. Di hari ketiga ini kita masuk ke Tol Mandara, Tol Bali yang bisa diakses dengan motor. Maafkan saya yang sepertinya norak karena saya baru pertama kali masuk Tol Mandara di Bali ini menggunakan motor CB150X, anjir. Ini cocok banget ya, karena menurutku ini motor cc kecil ya, tapi di saat dipakai di jalanan seperti ini itu nggak limbung, dan untuk kecepatannya memang nggak kencang-kencang banget ya, tapi masih oke lah. Masih anteng lah ini motor, dan looksnya kan proper banget ya. Apalagi saya menggunakan jaket Respiro, anjir. Pakai GoPro Max dengan pemandangan yang sebagus ini. Sesampainya di Bali bagian bawah, kita makan siang dulu, dan ternyata tuh saya niatnya sih ngevlog. Ternyata kabel TRRS-nya yang saya bahas di video sebelumnya tuh belum mancap bahasa Jawa-nya ya. Ininya belum masuk dengan sempurna, otomatis hilang dan di tengah-tengah jalan hidup. Nggak masalah lah ya. Di sini saya bahas tentang CB150X dan ngajak diskusi sama adik saya. Kira-kira gimana sih rasanya kalau dibonceng gitu kan? Dan dia bilang nyaman-nyaman aja. Kalau kemarin itu kan kondisinya waktu ambil motor dengan bawa tas ya.
Kalau ini kan lebih leluasa dan lebih nyaman gitu kan. Jadi experience-nya kayak gimana, dan dia bilang ternyata ini motor enak juga kalau dipakai boncengan. Sama kayak Lombok, ini Bali banyak banget anjing berkeliaran ya di mana-mana, dan mereka seperti dewa ya, tengah jalan nyebrang nggak lihat gitu kan. Wah. Dan hari ini tuh plannya kita ke Pantai Melasti dan Pantai Pandawa. Kita ke Pantai Melasti, kita lihat pemandangan yang bagus banget dengan motor yang proper sekali lagi. Karena ini salah satu achievement yang saya benar-benar tunggu ya seumur hidup saya, bahwa motor yang proper untuk perjalanan jauh dan di kota yang dimana pemandangannya bagus-bagus gitu loh. Contohnya Bali, achievement unlocked. Kita di Pantai Melasti cuman beberapa menit aja, terus berencana ke Pantai Pandawa. Dan setelah itu, bres, hujan deras. Setelah kita masuk ke gangnya Pantai Pandawa itu kayaknya udah tidak memungkinkan, dan akhirnya kita balik. Walaupun ya memang saya pakai Respiro Air Fan ini itu udah anti air, cuman kan adik saya yang di belakang ini masalahnya itu kan, kita hari itu gak bawa mantel karena memang ekspektasinya gak hujan gitu loh pada waktu hari itu gitu loh. Tapi gak masalah, kita gak jadi ke Pantai Pandawa. Dan di daerah situ kan daerah Pecatu kan, dekat dengan GWK, Garuda Wisnu Kencana. Kita memang awalnya tidak pengen masuk ke GWK-nya sih, tapi pengen cari spot di mana bisa foto dengan motor dan bisa kelihatan GWK-nya. Dan akhirnya saya lihat-lihat di YouTube, ternyata menemukan jalan tikus yang di belakang GWK-nya. Ada space gitu kan ya. Bisa masuk. Yang di belakangnya GWK ya, itu. Itulah, yang jalan rusak tuh. Oh, bisa ya? Foto-foto ya. Iya. Kasih ya. Bisa ternyata. Kita mau petualang. Tapi belum pernah tau kayak gini dah. Masuk ke daerah kayak gini. Kalau ini ya belum pernah. Pertama kali kan yang masuk. Keren. Terus katanya. Untung kita pakai CW 150 ya enggak sih? Enggak off-road juga ini. Halo sapi. Kenapa kamu kemarin nggak ikut bro? Nggak kebeli ya? Nggak boleh kan. Oh iya, kan di Bali ya. Jadi tuh maju dikit dari GWK ke kiri tuh kayak ada pelang hotel, masuk terus naik turun naik sampailah kita di belakang GWK. Gratis, memasukkan motor bisa. Sebenarnya kalau untuk jaraknya ya lumayan jauh ya, karena kalau terlalu dekat GWK-nya juga patungnya nggak terlalu kelihatan juga gitu loh. So kesimpulannya, motor ini cocok buat harian dan juga jarak yang lumayan jauh ya. Misalkan mobilitas sekitar 30 kilo, 20 kilo gitu masih oke gitu loh. Oh no, oh it's okay? Yeah. Yeah. The right lane any space any call move. Gitu. Yeah. Okay, bye. So no speak English. Hey, Mister. Careful. No speak English. Dibagi 3. Dibagi loh ya. Makasih. Dadah dulu. Ini dadah dulu kamera nih.
Ada YouTube, Bang? Ada Hah? YouTube, Bang? Ada YouTube. Ada. Ayo. Apa namanya? Lukas Gratia. Apa YouTube-nya? LUCASGRATIA. Ya. Lukas Gratia. Nah. Dan setelah kita foto-foto dan menemukan hal-hal random di daerah situ, kita balik pulang dan masih kehujanan deras. Sebenarnya sesimpel itu sih, kita perjalanan di Bali memang nggak terlalu lama dan memang niatnya nggak terlalu liburan banget gitu loh. Tapi ya bisa lah berenang sambil minum air gitu kan, bener nggak sih? Sejujurnya saya pengen coba lagi ini motor untuk explore bener-bener Bali. Karena yang selama ini saya coba, yang selama ini saya tahu Bali itu ya di bawah tok gitu loh, di Denpasar ke bawah gitu loh. Saya belum coba ke Kintamani, daerah atas dan sebagainya. Mungkin kalian ada saran next time gimana? Karena ini benar-benar menyempatkan kondisi yang sepertinya tidak mungkin tapi dimungkinkan. Oh ya, BTW untuk kondisi kita balik ke arah Solo, itu macetnya lebih parah di penyeberangan sekitar 15 kilo. Dan dengan desas-desus penyeberangan ditutup. Mungkin karena mencegah lonjakan orang-orang yang nyebrang ke Bali atau mungkin Bali ke Solo ya kali ya. Untung kita sampai di Solo dengan selamat. Bersyukur banget.